Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman katsira amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sahabat-sahabatku semuanya, alhamdulillah di pagi yang penuh barakah ini kita bisa mengikuti dan hadir di kajian virtual ini online, dan kajian seperti inilah, kajian ilmu inilah yang akan sebetulnya memberikan nutrisi wabil khusus untuk diri kita, nutrisi roh dan nutrisi akal. Dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari isham min ishamat binail hadarah. Mudah-mudahan Allah catat sebagai bagian dari amal untuk meninggikan kebesaran Islam yang mulia ini. Dan kajian-kajian ilmu ini yang dirindukan oleh salafus saleh, para sahabat, seumpamanya Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat mulia di ujung akhir hayatnya. Sebelum meninggal, beliau merasakan hal yang sangat berat. Ketika ditanya, "Wahai sahabat Mu'adz, kenapa Anda sangat bersedih?" Maka Mu'adz mengatakan, "Saya bersedih bukan karena sebentar lagi tidak bisa menuai, memanen tanaman-tanaman saya di kebun, bukan. Saya juga bersedih bukan karena sebentar lagi tidak bisa mengalirkan air-air yang gemericik mengelilingi seluruh kebun-kebun saya, bukan itu. Bukan urusan dunia saya bersedih. Saya sangat bersedih karena sebentar lagi tidak bisa muzahamatul ulama ibir rukab. Saya tidak bisa berdesak-desakan di majelisnya para ulama berrukab. Rukab ini lutut. Tidak bisa lutut bertemu lutut di majelisnya para ulama. Maksudnya adalah menghadiri majelis ilmu. Dan hari ini dengan keterbatasan kita, walaupun tidak di majelis yang sifatnya tempat, lutut kita tidak bertemu dengan lutut, tapi hari ini kita hadir mengikuti kajian dengan online, mudah-mudahan dan insya Allah nilai pahala keutamanya tetap sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat semuanya, tema kajian kita adalah tarbiyatul aulad, dan ini menjadi tema yang sangat penting dalam peradaban Islam tentunya. Dalam peradaban Islam, tema tentang pendidikan adalah tema yang utama, karena dalam pendidikan ini yang dibangun adalah SDM tentunya ya. Sebagaimana Muhammad Qutb mengatakan, tidak ada satu lembaga wajihah yang paling penting di muka bumi ini melainkan pentingnya sebuah keluarga. Kenapa? Karena kalau lembaga-lembaga yang lain hasil produksinya itu adalah benda atau materi, sedangkan keluarga kita itu hasil yang lahir dari keluarga kita adalah generasi, bukan benda, bukan materi. Mereka adalah hasil yang akan bangun peradaban yang mulia ini. Maka subhanallah, tentunya sebelum masuk ke tarbiyatul aulad, ya, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, saya akan sedikit memberikan motivasi bagaimana para ibu ini, para bunda, para akhwat ini melahirkan generasi yang berkualitas, gitu ya. Dan itu memang perlu diilmui, Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat mulia, mengatakan, "Tafaqahu qabla an tusawwadu." Tafaqahu, belajarlah kalian fikih, pahami agama. Tafaqquh itu adalah faham fikih, al-fahmu ya lil ahkam syar'iyyah fahman daqiqan. Kita mengerti hukum syariat ini dengan fahman daqiqan, itu fikih. Min adillatiha at-tafsiliyah. Bahkan kita mengerti agama syariat dari dalilnya secara detail, dari hukum-hukum fikih ini dalilnya dari Al-Quran dan hadis secara detail, itu adalah fikih, pemahaman kita. Maka pahami agama ini. Dan ulama mengatakan tafaqahu qabla an tusawwadu itu memiliki 3 makna. Makna pertama adalah
tafaqahu qabla an takunu sadat. Pahamilah, kajilah agama sebelum kalian menjadi orang-orang sibuk sadat, sebelum kalian menjadi tokoh-tokoh besar yang nanti kelak tidak akan memiliki waktu lagi karena sudah sibuk mengurus umat. Jadi kalau hari ini ya seorang telah sibuk dengan pekerjaannya, mungkin sibuk dengan dia sebagai pedagang, sebagai guru, dia sibuk sebagai para pemimpin di wilayah-wilayah yang Allah amanahkan kepadanya, maka subhanallah, ketika belum mengkaji, belum punya ilmu, maka sangat rugi. Itu poin pertama. Poin kedua adalah tafaqahu qabla an tabyadda asy-sya'ru. Ya, kajilah fikih, kajilah ilmu agama sebelum kalian tua. Redaksinya sebelum kalian memutih rambutnya, artinya sebelum tua. Selagi masih muda, ayo para pemuda, dan kita lihat nanti di dalam ilmu pendidikan Islam, penting nabawiyah, pendidikan Islam itu yang dikatakan pemuda itu adalah ketika seseorang usia balik sampai usia 40 tahun itu pemuda. Jadi antum yang di bawah 40 tahun itu masih muda dan pemuda. Begitu, itu adalah pemuda. Nanti ada pembahasan khusus bagaimana kita menyiapkan para pemuda memasuki usia balik. Ya, kita sekarang masih mukadimah. Itu, dan yang terakhir adalah tafaqahu qabla an tatazawwaju. Ini yang menjadi pembahasan kita. Ya, pelajarilah ilmu fikih, ilmu syariat sebelum kalian menikah. Qabla an tatazawwaju. Kenapa? Karena kalau sudah menikah baru belajar ilmunya, ini yang dikhawatirkan bagaimana amal kita ini tidak dibingkai oleh ilmu. Sehingga kalau ilmu sudah dipelajari sebagai alas, maka ini akan mendatangkan keberkahan. Para ulama selalu menulis ya, termasuk Imam Bukhari, babul ilmi qabla al-qawli wal amali, itu artinya ilmu yang harus membingkai, ilmu yang menjadi acuan dari seluruh amal kita. Apapun amal, sekecil apapun, ketika dibingkai dengan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala hadirkan keberkahan. Itu, dan subhanallah, tarbiyatul aulad, pendidikan anak ini sebagaimana saya sampaikan di awal adalah sesuatu yang sangat penting karena kita akan menghasilkan generasi-generasi besar. Dan di dalam Al-Qur'an disebutkan walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Wahai Muhammad, sungguh kami telah mengutus nabi-nabi sebelummu. Ada nabi-nabi sebelum Rasulullah, kita tahu. Dan wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Dan kami jadikan para nabi itu memiliki azwaj, memiliki istri-istri. Jadi kalau hari ini kita memiliki istri, kita menikah, ini adalah bagian dari sunnah Rasulullah dan sunnah para nabi. Orang-orang soleh, para nabi itu mereka memiliki istri, gitu ya. Wa ja'alna lahum azwaj wa dhurriyyah, dan Masya Allah, bukan hanya istri, pasangan, suami, tidak, tapi wa dhurriyyah, mereka punya keturunan. Mereka punya keturunan. Dan inilah keistimewaan umat Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian mengatakan, tazawwaju al-wadud fa inni mukasir bikumul umam. Nikahilah wanita yang al-walud, wanita yang subur, yang banyak melahirkan. Ya, ini artinya adalah salah satu bagian dari tujuan menikah adalah taksiri dzurriyyah, bagaimana generasi kita ini terus bertambah. Jadi mohon maaf ini para akhwat yang hari ini masih belum termotivasi untuk punya keturunan, ayo. Yang belum termotivasi untuk keturunannya belum banyak, ayo. Lelah, ya memang lelah. Tapi ini adalah hal yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Fa inni mukasir bikumul umam. Sungguh, aku akan banggakan umatku. Ya, mereka, umatku yang keturunannya banyak ini akan kelak pada hari kiamat kukumpulkan, kubanggakan di depan nabi-nabi yang lain. Bagaimana aku memiliki umat yang banyak dan berkualitas. Jadi kuncinya adalah al-walud. Yang kedua adalah al-wadud, yang penuh cinta. Ini menjadi sesuatu yang penting ya. Akhwat itu karakternya adalah al-wadud, penuh cinta. Ya, kalau hari ini akhwat sudah mulai kekurangan cinta, sudah karakter sayang, karakter mencintai, karakter kelembutan sudah mulai berkurang, berarti ada yang salah. Ada yang salah di akhwat-akhwat kita, gitu ya. Karena secara default para akhwat ini adalah al-wadud. Ya, sehingga
Tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahilah akhwat yang al-walud, banyak melahirkan. Nikahilah akhwat yang wadud, penuh cinta. Gitu ya. Fa ini mukatsir bikum umam. Ada hasil besar. Tujuannya adalah bagaimana aku ini membanggakan umatku kelak pada hari kiamat di depan nabi-nabi yang lain. Itu. Dan ada juga ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni asabtu imra'ah dzata hasab wa jamal lakinnaha la talid wa innaha la talid afatazawwajuha qala la summa atahu tsaniyah fanahahu summa qala la summa atahu tsalisah faqala tazawwaju al-walud fa inni mukatsir bikum al-umam. Ini hadis yang saya sampaikan tadi, hadis sahih disebutkan oleh Syekh Albani. Ada seorang yang datang pada Rasulullah kemudian mengatakan, Rasul, saya ini mendapati ini ada wanita yang cantik, wanita yang data hasab, kedudukan keluarganya keluarga terpandang, keluarga mulia, cantik, terpandang, mulia. Bolehkah saya nikah dengannya? Lakinah la talib, ada satu koreksi, tapi dia tidak melahirkan, wahai Rasul. Jadi maksudnya laki-laki ini tahu dari mana nih wanita ini tidak melahirkan. Bisa jadi, mohon maaf ya, bisa jadi ini wanita ini memang wanita yang sudah pernah menikah, kemudian tidak punya anak, kemudian akan dinikahi, dan dia tahu inna halat talib, wanita ini memang mandul, wahai Nabi. Ya, boleh nggak aku nikahi? Maka Rasulullah mengatakan, ya jangan nikah dengan dia. Ya, tazawwaju al-walud, nikahilah wanita yang subur, yang banyak melahirkan. Ini PR kita, para akhwat hari ini. Silakan yang punya kendala ya tentang kesuburan, diobati. Seluruh penyakit ada obatnya, ya kan? Dan ini yang hilang hari ini. Sekali lagi, ini yang hilang hari ini. Para suami istri hari ini enggan memiliki anak banyak, padahal rezeki sudah dijamin, ya kan? Kehidupan sudah dijamin. Kita tinggal menjalani dan ikhtiar saja. Kalau masalah kelelahan, ya, tapi kan selalu al-ajru ala qadril masyaqqah. Dalam hadis disebutkan, ayyuma imra'atin alat bintain fa'addabahuma hatta tablugha ila kanat lahu sitran minan nar. Ya, seorang wanita, ibu nih, seorang wanita, seorang bunda yang melahirkan 2 anak perempuan. Jadi ada 2 anak perempuan atau lebih. Ini pembahasan tentang, ada dalam beberapa kitab hadis pembahasan tentang melahirkan anak-anak perempuan. Jadi kalau di zaman dulu itu anak perempuan dijadikan suatu yang pesimis, ya kan? Dijadikan suatu yang syu'mu itu apa ya? Perasaan minder dan perasaan negatif. Kenapa anak perempuan? Ini tradisi jahiliyah ya. Idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhu muswadda wa huwa kadhim. Itu karakter jahiliyah. Ketika diberikan kabar gembira istrinya melahirkan tapi anaknya perempuan, dhalla wajhuhu muswadda. Wajahnya hitam. Ya, wa huwa kadhim, dia merasa merasa tidak mulia, merasa terhinakan dengan anak perempuan. Padahal anak perempuan memiliki keutamaan tersendiri. Barang siapa yang memiliki 2 anak perempuan, 2 atau 3 anak perempuan, kemudian dia didik, dia urus sampai kedua-duanya ini balik, maka kedua anak perempuan ini akan kanatul sitron, akan menjadi sitron. Sitron itu adalah penghalang dari api neraka. Maksudnya adalah menjadi hijab dari api neraka nih 2 anak perempuan ini. Itu, dan subhanallah kita lihat ini ada beberapa negara yang sejak awal memang tidak masyarakatnya tidak tertarik dengan menikah, tidak tertarik dengan melahirkan. Seumpamanya di Jepang. Jadi kalau Anda nih jalan-jalan ke sana, cari pempes seumpamanya di swalayannya, ya, swalayan di Jepang cari pempes, itu nggak ada pempes untuk anak-anak itu. Kenapa? Ya memang sedikit sekali balitanya. Pempes ada, tapi untuk subhanallah, untuk orang-orang yang sudah tua, untuk manula banyak sekali. Jadi negeri-negeri tua hari ini di dunia banyak hadirin. Maksudnya negeri tua adalah negeri yang penduduknya itu adalah orang-orang tua, ya kan? Kenapa? Karena memang generasinya tidak mau melahirkan. Kan saya banyak baca artikel ini di Jepang ini, ketika ada pandemi begini, itu angka kelahiran turun 2,8%. Angka kelahiran turun 2,8%. Sementara di kita, wabil khusus di
tempat saya di komunitas Al-Fatih, Masya Allah, ini ketika pandemi begini banyak yang melahirkan, barokah, iya kan? Dan angka pernikahan juga turun sampai 18% di Jepang hari ini karena adanya PKM begini, pandemi COVID begini. Sementara di kita, alhamdulillah dengan adanya COVID begini, angka pernikahan naik, ya kan? Saya sering menyemangati teman-teman yang belum menikah, ayo menikah. Kenapa? Ini pandemi, ini kesempatan, ya kan? Kalau di hari-hari biasa untuk menikah, biayanya cukup besar, resikonya cukup besar. Hari ini ada pandemi begini kan terbatas menikah. Masya Allah, dengan biaya yang sederhana bisa dilakukan. Itu ya, jadi pertama, semangat sebelum mendidik anak, semangat dulu punya anaknya, anak mendidik anak-anak kita, anak-anaknya belum lahir, ya, atau generasinya tidak mau melahirkan anak-anak, begitu. Maka yang kita bahas di sini adalah bagaimana kita punya keturunan. Ini adalah bagian dari keberkahan. Kan Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, ini hadis ini mengandung beberapa poin. Yang pertama, ini karena melahirkan generasi itu adalah muwafaqatu muhabbatillah fi tahsilil walad. Ya, kita ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan melahirkan generasi. Karena ada bagian dari tujuan dari menikah itu adalah ibqa jinsil insan. Ibqa jinsil insan ini adalah manusia bisa mempertahankan eksistensinya. Ya. Ini akan ada, ini keturunan manusia ini akan bertahan hidup ketika ada pernikahan. Gitu. Yang kedua, tentunya mahabbat Rasul. Ini adalah sunnah Rasulullah dan sunnah para nabi, memiliki istri, memiliki anak-anak yang banyak begitu ya. Yubahi bihimul anbiya wal imam. Rasulullah akan membanggakan di depan para nabi dan umat-umat yang lain. Ini masalahnya masalah keimanan sebetulnya ya. Ya, Rasul kan jelas dalam Al-Qur'an. La taqtulu auladakum min imlaq. Jangan pernah kalian membunuh putra-putramu karena min imlaq, karena takut miskin, takut fakir. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami beri rezeki untuk kalian dan untuk anak-anak kalian. Yang ketiga adalah barokah. Ini masalah kita mendidik putra-putra kita, anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini membawa keberkahan. Ini doa yang disematkan dan diberikan Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud ini. Mohon maaf, pada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini kan sudah berkhidmat kepada Rasulullah 10 tahun. Ya kan, kemudian setelah itu ya Rasulullah mendoakan kepada Anas, Allahumma aqsir malahu wa waladahu wa tawil umrahu. Ada satu lagi, Allahumma aqsir malahu wa waladahu wa tawil umrahu wa ghfir dzambahu. 4 doa yang dipanjatkan Rasul untuk Anas. Rasulullah mendoakan Anas 4 hal. Yang pertama adalah, ya Allah, perbanyak harta Anas bin Malik, perbanyak keturunan Anas, panjangkan usia Anas, dan ampuni seluruh dosa kesalahan Anas bin Malik. Ini kalau didoakan banyak rezeki, masya Allah kita pengen. Didoakan panjang umur pengen, ya kan? Didoakan diampuni dosa pengen. Tapi poin yang terakhir itu, didoakan agar anak kita banyak. Rasa-rasanya hari ini muslimin belum belum connect antara ruh dengan doa ini. Kita ini belum merasa senang kalau diberikan keturunan yang banyak. Padahal ini doa Anas bin Malik, sehingga nanti di dalam sejarah kita lihat Anas bin Malik termasuk sahabat yang panjang umurnya dan putra-putranya cukup banyak. Nanti di dalam sejarah anak dan cucu Anas bin Malik ada 100. Ya kan? Panjang usianya, banyak hartanya dan barokah. Itu, dan saya akan langsung tentang biatul aulad ini, dari mana kita mulai mendidik anak-anak ini. Anak-anak ini dari mana kita memulai untuk mendidiknya? Maka jawabannya adalah mendidik anak itu dimulai sejak seorang suami memilihkan calon ibu untuk anak-anaknya. Jadi jauh sekali sebelum anak itu lahir, pendidikan anak sudah dimulai.
Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, subhanallah, Umar rajulun munham, sahabat yang mulham. Rasulullah mengatakan selalu diberikan ilham ya, banyak sekali ayat-ayat yang atas ide Umar bin Khattab kemudian Allah turunkan ayatnya, seumpamanya tentang khamar, tentang hijab, tentang salat tawaf di belakang makam Ibrahim. Ya, bahkan nanti di dalam hadis disebutkan ya sesungguhnya ada orang-orang yang diberikan ilham dan iyakunu ba'di fa innalahu Umar. Andai saja ada orang yang diberikan ilham setelahku, setelah kenabian ini, fa innahu Umar, pasti dia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu dan Umar mengatakan ada kewajiban seorang ayah kepada putranya. Jadi kalau anak punya kewajiban kepada orang tua, ya punya kewajiban untuk birrul walidain, untuk taat, untuk menghormati, ya. Tapi ternyata ada juga kewajiban orang tua terhadap anak. Ada 3. Yang pertama, intiqaul ummus salihah, memilihkan calon ibu yang solehah untuk anak-anak kita. Yang kedua, mengajarkan Quran, ta'limul al-Quran, dan yang ketiga Umar mengatakan ya kewajiban seorang ayah adalah memberikan nama yang baik. Ini kan asarnya cukup panjang ya, seorang sahabi, seorang Arab Badui datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena mengeluhkan putranya. Ini putranya tidak mau diatur, bahasa kitanya nakal, ya kan? Kemudian datang kepada Umar bin Khattab, kemudian subhanallah ingin mengeluhkan, ingin melaporkan adab dan perilaku putranya kepada Umar. Akan tetapi sang putra ini juga tahu bahwasanya dirinya akan dilaporkan dan mengatakan, wahai Umar, sebelum ayah saya melaporkan perilaku saya ingin bertanya kepadamu, wahai Khalifah, ada tidak kewajiban seorang ayah kepada anaknya? Umar mengatakan, oh ada. Apa itu, wahai Umar? Ada 3. Yang pertama, intiqaul ummus salihah, memilihkan calon ibu yang salehah untuk anak-anak kita. Jadi para suami, para laki-laki hari ini menikah jangan asal suka, jangan asal menarik, agamanya tidak dilihat, tidak lihat agamanya. Kenapa? Karena dia akan menjadi calon ibu untuk anak-anak kita. Dan ini Umar mengatakan kewajiban seorang ayah kepada putranya adalah memilihkan calon ibu yang baik, yang solehah. Dan anak ini kemudian mengatakan, Umar, ayahku belum melakukan itu. Ibuku adalah seorang mantan budak yang agamanya saja majusi. Ada lagi tidak, wahai Umar, kewajiban ayah kepada anak? Umar mengatakan, oh ada. Apa itu, wahai Umar? Ya, tahsilul asma, memberikan nama dengan nama-nama yang baik. Memberikan nama yang baik terhadap putranya. Kemudian anak ini mengatakan, fa innahu lam yaf'al dzalika ya Umar. Dia belum melakukan itu, wahai Umar. Ya, dia belum melakukan itu. Ya, nama saya adalah Khunfusa ya Umar. Fa innahu lam yuhsin ismi. Dia belum menamai saya dengan nama yang baik. Ya subhanallah, orang Arab Badui ini menamakan putranya Khunfusa. Khunfusa itu teman-teman serangga. Mohon maaf ya. Dia itu serangga yang selalu ada di dapur dan di tempat sampah kita. Kecoa. Jadi seorang anak namanya kecoa. Ya subhanallah. Ini tentunya ini sangat jauh dari nilai dan ilmu Islam, ya, ajaran Islam. Innahu lam yuhsin dzalik, lam yaf'al dzalik. Yang ketiga, apakah ada, wahai Umar, kewajiban ayah kepada putranya? Oh, ada. Yang ketiga adalah ta'limuhul Quran, mengajarkan Al-Quran. Maka anak ini juga mengatakan, jangankan mengajarkan saya Al-Quran, wahai Khalifah, dia sendiri saja tidak bisa, ya, membaca Al-Quran. Maka kemudian Umar mengatakan kepada Arab Badui ini, sesungguhnya engkau telah, ya, qad aqaqtahu qabla an ya'uqqa, engkau telah berbuat buruk kepadanya sebelum anakmu berbuat buruk kepadamu. Jadi memang ada ilmunya. Sekali lagi, ada ilmunya. Jadi hari ini kalau di keluarga kita belajar learning by doing, ya ntar aja lah, belajar sambil berjalan aja dulu. Subhanallah, kesandungnya banyak. Lurus sih lurus, tapi kesandungnya banyak. Mungkin kepleset dulu, ya kan. Sehingga penting sebuah ilmu untuk sebagai bingkai untuk mengawasi seluruh aktivitas kita.
Itu ya, jadi pilihkan dulu calon istri yang baik untuk anak-anak kita tadi, yang penuh cinta dan kasih sayang, banyak melahirkan, wanita yang salihah. Sehingga ini bagian dari hikmah yang kita petik dari kajian ini. Apa yang sudah kita lakukan, bagaimana Pak? Mungkin kita dulu belum punya ilmu, sehingga pasangan kita juga biasa-biasa, suami kita juga belum soleh, istri kita belum salihah. Maka yang harus kita lakukan adalah ridho. Irdo bima qasamallahu lakum. Ridhoi, syukuri apa yang telah Allah gariskan kepada kita. Hari ini Allah hadirkan suami kepada kita, alhamdulillah syukuri. Allah hadirkan istri kepada kita, alhamdulillah syukuri. Yang kedua adalah ilmu diri kita masing-masing. Dan pelajaran mengilmui diri itu bukan hanya untuk para bunda saja. Sehingga Masya Allah di grup ataupun di komunitas kita yang mengikuti kajian Tarbiyatul Aulad hanya para istri saja, hanya para ibu saja, tidak. Ini ilmu ini harus dipelajari juga oleh para ayah. Kenapa demikian? Karena yang bertanggung jawab di satu keluarga adalah para ayah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini adalah qawwam untuk para istrinya, untuk wanita. Imam Ibnu Katsir kan mengatakan yang dimaksud dengan qawwam adalah raisuhum. Kita ini rais, pemimpin. Wakabiruhum, kita orang besar yang harus mempertanggungjawabkan kepemimpinan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa muaddibuh, yang paling penting muaddib. Suami adalah muaddib. Pendidik di keluarga siapa? Suami. Mendidik siapa? Mendidik istri kita dan mendidik anak-anak kita. Nah, begitu. Saya akan lanjutkan. Jadi sebelum menikah ini sudah mulai pendidikan anak-anak untuk anak-anak kita. Dan kemudian subhanallah, nanti juga Rasulullah SAW mendoakan generasi ini sebelum mereka lahir, sudah didoakan. Apa maksudnya? Kita ini sudah jauh-jauh hari sebelum anak-anak kita ini lahir, kita sudah mendidiknya lewat doa-doa kita. Bukankah kita sering berdoa ini? Anda yang belum menikah, mungkin sudah menikah tapi belum punya anak, selalu berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Jauh sebelum lahir sudah diharapkan kelahiran putra-putri kita itu. Rasulullah juga begitu. Sebelum generasi ini hadir, Rasulullah sudah mendoakan. Ketika Rasulullah berdakwah ke Taif, 2 minggu di Taif. Ya kan? Taif itu tidak dekat, hadirin, jauh, 60 kilo. Mohon maaf, 120 kilo Taif itu. Ya, 120 kilo. Rasulullah melakukannya itu dengan berjalan. Dan kenapa Rasulullah dengan Zaid bin Sabit, dengan Zaid bin Harisah itu berjalan ke Taif, ini ada fikih sirah tersendiri. Saya tidak akan menggali lebih dalam masalah itu. Intinya Rasulullah berjalan dengan Zaid bin Harisah ke Taif itu supaya tidak dikira oleh orang-orang musyrikin Rasulullah akan keluar kota jauh. Muhammad pakai kendaraan, andai saja Nabi pakai kendaraan, Muhammad pakai kendaraan, pasti dia akan hijrah, kita cegat, akan dicegat. Tapi karena melihat Rasul dan Zaid bin Harisah itu jalan kaki, orang-orang Quraisy mengatakan jalan kaki, pasti hanya ke situ, dekat aja. Padahal Rasulullah jauh sekali. Itu ada penolakan. Yang ada penolakan, bukannya istijabah, disambut, kemudian dimuliakan, tidak. Rasulullah dilempari, Rasulullah kemudian diusir dari Taif itu. Bahkan kita tahu dalam sejarah Rasulullah itu sampai berjalan gontai sampai di Qarnus Sa'alib. Qarnus Sa'alib itu di satu lembah sebelum masuk Mekah. Rasulullah tidak tahu. Lam astafiq illa inda Qarnus Sa'alib. Saya tidak sadar kecuali saya sudah sampai di Qarnus Sa'alib itu. Kemudian datanglah 2 malaikat dan mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mengizinkan kepadaku an atbik alaihim akhshabain. Saya diizinkan untuk mengangkat 2 gunung yang besar ini. Kalau engkau mau, akan kuangkat, kutimpakan pada mereka, biar mereka binasa. Rasulullah kita subhanallah, Nabi yang penuh cinta dan sayang pada umatnya. Sampai umat-umat yang belum beriman pun disayangi oleh Rasul. Rasulullah mengatakan, la, yang saya inginkan bukan itu. Yang saya inginkan adalah arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wahdahu wa la yusyrik bi syai'an. Yang saya inginkan adalah kelak suatu saat Allah melahirkan dari generasi mereka. Sekarang nggak beriman nggak apa-apa, tapi suatu saat Allah lahirkan dari rahim-rahim mereka hamba-hamba Allah yang
beriman kepada Allah tidak menyekutukan dengan sedikit apapun, dengan sedikit apapun. Nah itu dan jadi generasi ini memang sudah sangat lama dinantikan oleh Rasulullah, dan kita juga harus begitu. Di dalam doa-doa kita harus seperti itu, harus seperti seorang yang sangat merindukan kelahiran putranya. Ya, kalau seumpamanya Nabi Zakaria, subhanallah, Nabi Zakaria berdoa sampai setengah bertaruh di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dihadirkan putra. Ya, Nabi Zakaria mengatakan, "Ya Rabbi, inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya." Ya, ini mengeluhkan, "Ya Rabb, saya ini saya sudah ini wahanal 'azmu minni." Wahanal 'azmu minni itu ini tulang-tulangku sudah rapuh ya Rabb. Aku udah tua. Rambutku sudah menyala. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Artinya apa? Aku udah tua, rambutku sudah putih, tapi belum punya anak ya Rabb. Ya. Terus apa? Terus kan berdoa, minta diberikan putra. Fahabli min ladunka waliyya. Berikan aku waliya ya Rabb. Waliya itu pengganti. Pengganti itu maksudnya apa? Maksudnya adalah penerus. Berikan aku penerus ya Rabb. Berikan aku penerus. Ya, penerus. Yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub. Waj'alhu rabbi radiyya. Ya, penerus ini akan yarisuni, mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub. Waj'alhu rabbi radiyya. Jadi kan anak ini kemudian kau ridhoi. Jadi seolah-olah bertaruh Nabi Zakaria ini. Seolah-olah bertaruh, ya Rabb, kalau engkau berikan aku putra, akan kujadikan putra ini orang yang soleh, anak yang soleh, yang bisa meneruskan tugasku dan juga bisa meneruskan tugas-tugas dari keluarga Ya'qub. Dan engkau ridhoi ya Rabb. Seolah-olah bertaruh bagaimana ya Rabb, berikan putra yang soleh-soleh. Andai saja engkau berikan saja, akan kudidik dia menjadi anak yang soleh, yang akan kelak melanjutkan perjuangan Islam. Begitu ya. Itu doa-doa yang dipanjatkan untuk kelahiran anak. Dan ketika Masya Allah, ketika jabang bayi itu lahir, maka kemudian kita mengkumandangkan azan. Ini bagian dari pendidikan anak, mengkumandangkan azan ketika lahir. Ya, ketika lahir dikumandangkan azan. Ini ada di dalam hadis, "Ma min mauludin yuladu illa nakhassahu syaitan illa Maryam wa ibnuha." Summa qala, "Wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim." Tidaklah satu anak Adam terlahir. Ini anak Adam terlahir maksudnya adalah bayi yang terlahir itu pasti menangis tuh. Ya, yastahillu sarikhan. Dia akan menangis. Kenapa? Nakhassahu syaitan, karena dia ditusuk oleh setan. Ditusuk oleh setan kemudian menangis. Ini artinya permusuhan setan terhadap manusia sudah dimulai jauh-jauh hari. Bahkan subhanallah, sejak dia lahir ke muka bumi sudah dimulai dimusuhi oleh setan. Maka setelah kumandangkan azan di telinga Hasan, Qomat di telinga satu lagi. Itu Ibnu Qayyim mengatakan salah satu hikmahnya adalah agar setan ini tidak mengganggu dan agar yang pertama kali didengar oleh bayi ini adalah kalimat tauhid. Ya, adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Sehingga saya sampaikan di awal bagaimana sebelum putra ini lahir kita sudah memohon kepada Allah agar kelak ini diberikan putra yang soleh dan kita punya azam yang kuat ya Allah. Kalau anak ini lahir, kudidik dia untuk menjadi anak yang soleh. Kita pelajari, ambil hikmahnya juga dari keluarga Imran. Ya, subhanallah, ini keluarga yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, sangat unik. Allah mengatakan, Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Allah telah pilih Adam. Unik, Allah telah memilih Nabi Adam. Disebutkan Adam saja, tidak disebutkan keluarga Adam. Wa Nuh, Allah telah pilih Nabi Nuh. Tidak disebutkan keluarga Nuh. Lah, tidak disebutkan keluarga Nuh. Keluarga Adam tidak. Tapi
ketika sampai Imran disebutkan wa ala Imran, wa ala Imran. Kami pilih keluarga Imran. Alal alamin, dari seluruh alam semesta ini yang kami pilih adalah keluarga Imran. Ulama mengatakan ini keistimewaan keluarga Imran. Imran bukan nabi, bukan rasul, tapi disebut dalam Al-Quran sebagai keluarga yang utuh. Kenapa? Karena memang istrinya salihah, Hannah. Suaminya saleh, Imran. Kemudian melahirkan anak yang saleh, Maryam. Ya kan? Setelah Maryam, dari rahim Maryam lahir siapa? Isa, seorang nabi mulia. Subhanallah. Jadi memang seharusnya keluarga muslim hari ini harus mensolehkan, harus melayakkan diri. Suami, istri, soleh dan solehah. Kalau belum soleh, mari kita layakkan diri kita agar menjadi pasangan soleh dan solehah. Ya, setelah itu kita akan ingin melahirkan generasi yang lebih baik dari kita. Maryam, wanita yang suci itu. Dari rahim Maryam itu terlahir generasi yang lebih soleh daripada Maryam. Seorang nabi mulia, Isa. Itu artinya kita semakin punya keturunan, semakin ke bawah keturunan kita harus semakin baik daripada kita. Ayahnya soleh, ibunya soleh, anaknya harus lebih soleh daripada ayah bundanya. Cucunya harus lebih soleh daripada kakek, nenek, dan ibu bapaknya. Gitu hadirin, jadi PR kita ya, jadi kesolehan itu tidak hadir pada kita saja. Kesolehan itu harus turun-temurun kepada anak-anak kita, dan tugas kita. Kita sangat salah ketika berlindung, nggak apa-apa, Nabi Nuh saja kan anaknya tidak beriman, itu Nabi loh, siapa kita? Oh tidak, kita tidak boleh mengatakan itu, karena Allah mengatakan, wa ala Imran, lihatlah keluarga Imran. Anda tadi mengatakan, Nabi Nuh saja diuji dengan putranya, iya kan? Sementara Allah mengatakan, ada di dalam Al-Quran, satu keluarga, yang bukan Nabi, bukan Rasul, tapi disebutkan sebagai keluarga yang utuh. Dan demikian keluarga kita. Keluarga kita itu semakin ke bawah, harus semakin soleh. Maka ketika di dalam Al-Quran disebutkan tentang keluarga Yusuf, sebetulnya tentang Nabi Yusuf ketika di penjara itu. Kemudian orang-orang sudah mempercayai Nabi Yusuf karena amanah dan takbir mimpinya. Yusufu ayyuhas siddiqu aftina, ya kan? Yusuf, wahai orang yang jujur, berikan kepada kita fatwa terhadap mimpi kami. Kan ada yang mimpi, raja kan mimpi 7 sapi yang gemuk dimakan sapi yang kurus. Ya, sapi yang gemuk dimakan sapi yang kurus. Kemudian ada 7 tangkai gandum yang kering dan yang basah. Dan seterusnya, saya tidak menerangkan tentang takbir mimpi itu. Intinya adalah bagaimana Yusuf itu digelari oleh ayyuhas siddiq. Orang-orang mengatakan, Yusuf, wahai orang yang siddiq, jujur dan mulia. Wahai orang yang jujur, ya Yusuf ayyuhas siddiq. Ya, orang-orang sudah menilai Yusuf adalah orang yang siddiq, benar, amanah. Dan nanti di dalam kitab-kitab tafsir juga begitu. As-Siddiq, Ibnu Siddiq, Ibnu Siddiq, Ibnu Siddiq. Yusuf orang jujur, anaknya orang jujur. Yusuf anak siapa? Yakub. Yakub seorang yang siddiq. Ibnu Siddiq, anak orang yang jujur dan benar. Siapa? Yakub putranya Ishak. Ishak Ibnu Siddiq, putra dari orang yang jujur dan benar. Siapa? Ibrahim. Jadi, As-Siddiq, Ibnu Siddiq, Ibnu Siddiq, Ibnu Siddiq. 4 keturunan Siddiq semua disebutkan dalam hadis ini. Itu artinya keluarga kita juga begitu. Kita menginginkan kesolehan itu bukan hadir di kita saja, suami istri saja, tidak, tapi di anak kita, ke cucu kita, ya, ke buyut kita, ke cicit kita, terus ke bawah. Demikian ya. Saya sampai pada kumandangkan azan. Bagian dari tarbiyatul aulad adalah mengumandangkan azan. Mengumandangkan azan ini ya, bagian dari pendidikan. Dan ini yang dikatakan oleh ulama ahli akidah bahwasanya ada setan yang namanya Ummus Sibyan. Ummus Sibyan ini setan ataupun jin yang selalu mengganggu anak-anak. Sehingga bayi yang baru terlahir pun ditusuk menangis. Yang tidak menangis hanya Maryam saja ya, dan putranya Nabi Isa. Ini bagian dari mukjizat keduanya. Nah itu subhanallah, nanti di dalam hadis Rasulullah mengatakan, iftahu ala sibyanakum la ilaha illallah walaqinuhum indal maut. Iftahu ala sibyanikum. Iftah kan membuka. Iftitah, membuka itu berarti pertama kali.
yang pertama kali didengar oleh anak kita, kata Rasulullah, hendaklah kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi sebetulnya pendidikan iman itu subhanallah, pendidikan iman pada generasi Rasulullah dimulai ketika anak itu lahir. Sekali lagi, pendidikan iman, menanamkan iman sudah dimulai ketika anak itu dilahirkan. Ya, secara teknis dimulai sejak dilahirkan sudah dimulai. Kalau pendidikan secara umum ya lewat sebelum lahir sudah dipilihkan calon ibu, iya, didoakan, iya, tapi ini secara teknis ditalkinkan kalimat tauhid la ilaha illallah itu ketika anak-anak kita dilahirkan. Nanti Ibnu Qayyim di dalam Tuhfatul Wadud bagaimana kapan pendidikan iman itu dimulai? Pendidikan iman itu dimulai ya faidah. Kalimat Ibnu Qayyim mengatakan faidah nataqa, ya, faidah kana waktu nutqihim falyaqulu la ilaha illallah. Ketika anak-anak kita sudah belajar bicara, faidah nataqa auladukum fa'allimhum la ilaha illallah. Ibnu Qayyim mengatakan, ketika anak kita sudah mulai bisa belajar berbicara, hendaklah kalimat yang mulai dihafalkan, diajarkan pada anak-anak kita adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Gitu ya. Saya subhanallah masih mendengar dan menyaksikan kalau di kampung-kampung, maaf ya, di kampung-kampung itu seumpamanya ya ada anak yang akan ditidurkan, itu dinilai bobokannya itu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah gitu ya, dinyanyi-nyanyikan itu. Itu masih ada, saya masih menjumpai zaman dulu ya, sekarang saya belum menjumpai lagi. Karena memang ya anak-anak kecil itu ya ketika sudah mulai belajar bicara, yang indahlah yang diajarkan adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, itu soal kita bandingkan dengan pendidikan barat. Silakan. Di dalam pendidikan barat itu, anak-anak dikenalkan kepada Tuhan mereka, agama mereka itu ketika anak-anak usianya sudah 18 tahun. Mereka mengatakan, anak-anak kecil jangan dulu kenalkan sama Tuhan mereka. Mereka tidak akan ngerti apa-apa. Subhanallah, la ilaha illallah. Dalam Islam itu, dalam agama kita, ini agama yang sangat mudah kita. Anak-anak itu sudah dibekali iman sebetulnya. Sehingga kalau kemudian diajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah, ini adalah sebetulnya hanya iqadul fitrah saja. Hanya membangkitkan fitrah saja. Karena fitrahnya sudah ada, imannya sudah ada itu. Jadi kalau dalam pendidikan barat itu mengenal konsep anak-anak ini seperti kertas putih bersih, mereka seperti kertas putih. Kalau kita analisa, subhanallah, ini keliru. Kita koreksi. Anak-anak kita dilahirkan bukan seperti kertas putih. Lebih dari itu. Kalau putih saja kan tidak ada corak ya. Tidak ada corak kekufuran, tidak ada corak iman. Ya, tidak ada corak dosa, sudah jelas putih. Dalam Islam bukan hanya sekedar putih, tapi sudah ada gurat iman. Putih ya, tapi ada gurat iman. Ada gurat iman. Ya, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Itu artinya anak kita memang sudah bawa tentang keimanan, sudah dibekali keimanan ini. Sehingga ulama mengatakan sebetulnya belajar akidah itu mudah ya. Kalau manusia dibiarkan saja di satu tempat, pasti dia akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, pendidikan iman itu tinggal iqadul fitrah saja, menggugah kembali fitrah. Baik teman-teman, waktu saya sudah habis, hampir 7:30. Tidak apa-apa kita seolah-olah atau katakanlah ini talaki ya, talaki tarbiyatul aulad, tema tentang tarbiyatul aulad, tentang kitab yang saya baca dan kita kaji. Ada beberapa referensi bagi Anda yang ingin mencarinya, silahkan. Ada Atfalul Muslimin, Kaifa Rabbahumun Nabiyul Amin, ada Tarbiyatul Aulad, dan banyak sekali kitab-kitab tentang pendidikan Islam, pendidikan keluarga muslim. Itu saja, sudah hampir 7:30. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairan kasihan kepada Ustaz Muhammad Surahman SMA sudah menyampaikan tentang mukadimah ya dari
kajian kita yang perdana ini tentang tarbiyatul aulad. Selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan sesi diskusi, Ustaz ya. Silakan bagi Bapak atau Ibu yang ingin bertanya tentang materi yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz, dapat dipersilakan. Saya buka termin 1 dengan 3 orang penanya. Silakan Bapak atau Ibu yang ingin bertanya tentang materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi. Insyaallah untuk penanya terbaik akan ada hadiah kita dari penerbit Inti dan juga frame dari Optik Rahmat dan kacamata. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ibu suaranya terlalu kecil, coba dibesarkan sedikit. Ibu siapa dan Mas Turo? Halo? Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Agak ini di rumah sama sih. Kali mulia. Ya, silakan Ibu. Baik Ustaz. Jazakumullah khairan sebelumnya untuk materinya pada pagi hari ini. Tadi yang dipaparkan, insya Allah untuk saya pribadi kami sudah berusaha untuk mempraktekannya dalam kehidupan rumah tangga kami sehari-hari untuk anak-anak. Kami pun punya amanah yang diberikan Allah kepada kami lumayan besar, yaitu salah satu anak kami itu ada yang autis ya, spesial. Dulu usianya udah 12 tahun. Yang ingin kami tanyakan adalah perihal apakah dia itu sama kondisinya dengan yang belum akil, karena dari segi mental memang saya perhatikan sepertinya belum akil gitu. Tetapi kami selalu membiasakan untuk lihat apa yang seharusnya pada umumnya seusia dia itu sudah diamanahkan kewajiban agama yang Ustaz ya. Tetapi yaitu kesulitan dia adalah dalam hal mencontoh, mempraktekkan. Kita bilang wudu, ayolah wudu, belajarin, tapi memang enggak mampu untuk mengikuti. belum mampu. Terus diajarkan sholat, ayolah ikut sholat sama umi sama abi jamaah. Ya dia cuma ngeliatin tapi enggak ada ngikutin kayak anak pada umumnya. Dan ini menjadi buat saya khususnya ibunya, apakah memang itu termasuk anak saya belum akil atau gimana untuk anak autis ini, soalnya saya belum tahu ya pembeban dia dalam hal agama. Terus 12 tahun itu kan berarti sudah memasuki pubertas ya Ustadz ya. Apakah dia kondisinya sama dengan anak pada umumnya? Itu saja Ustadz yang menjadi kegemaran saya khususnya sebagai seorang ibu. Apakah kami tetap mengajarkannya ya, ataukah membiarkannya saja? Demikian Ustadz, terima kasih banyak. Mohon doanya, mudah-mudahan kami bisa bersabar dengan demikian. Syukran, jazakumullah atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Selanjutnya saya kembali pada pertanyaan ini dari lewat chat ya. Jadi pendidikan anak itu sejatinya tanggung jawab ayah atau ibu. Karena yang sering saya dengar itu kewajiban ayah. Tapi dalam prakteknya lebih banyak ibu yang mendidik anaknya. Dan tadi dijelaskan juga seorang laki-laki harus mencari istri yang solihah untuk mendidik anaknya. Mau dijelaskan? Baik. Yang pertama tentang autis ya. Di dalam hadis Rufi al-qalam an salas. Rufi al-qalam an salas ini orang yang tidak terkena kewajiban itu ada 3. Anin naim hatta yastayqidh. Ya, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Ya. Yang kedua adalah anil majnun hatta yafiq. Dari orang gila sampai dia hatta yafiq, sampai dia sadar dari kegilaan itu. Sehingga saya perhatikan dalam tema khusus tentang autis ini ada beberapa kategori. Ada autis yang hanya dia menikmati sendiri, tapi akal dan pikirannya masih lengkap, ada. Ada autis yang setengah-setengah. Kadang sadar, kadang tidak ada. Ada juga autis yang betul-betul ghair muhayya' listikhdamil aql. Tidak siap menggunakan akalnya, ada juga. Jadi perlu dianalisa masuk bagian yang mana. Andai saja memang tidak bisa menggunakan akal pikirannya, maka dia termasuk rufi al-qalam. Yang poin yang ketiga tadi ya, wa anil majnu wa anil sibyan hatta yablugh, yang tidak dikena kewajiban syariat itu orang yang tidur ini sampai dia bangun, orang yang gila hatta yafiq sampai dia sadar, ya, orang yang anisobi anak kecil sampai dia balik. Ini poin yang kedua tadi. Ini orang yang katakanlah tidak bisa menggunakan akal sampai dia sembuh dari penyakit ini. Dan autis ini bertingkat-tingkat. Ada yang betul-betul tenggelam, tidak bisa menggunakan kemampuan berpikirnya. Ada juga yang memang punya kesadaran. Ya, ada juga yang setengah-setengah, kadang sadar, kadang tidak. Jadi diukur di wilayah mana. Dan kita selaku orang tua ada 2 hal yang harus dilakukan. Pertama, bersabar, dan kedua, ridho terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ini bagian dari ujian dan bagian dari ilmu yang kita pelajari dalam ilmu tarbiyatul aulad ini adalah bagaimana ibu itu ketika dia sedang mengandung, dia itu harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tahajud, dengan tilawatul Quran, ya, supaya apa? Supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak normal. Ya. Ada juga nanti di dalam hadis disebutkan, tidaklah seorang laki-laki mendatangi istrinya kemudian dia membacakan doa, ya, ada doanya, doa mendatangi istrinya atau doa melakukan hubungan suami istri. Ketika dibacakan doa itu, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Itu disebutkan di dalam hadis, ketika kelak seharusnya anak ini tertimpa sesuatu yang tidak diinginkan, ketika membaca doa itu Allah lindungi. Ya, termasuk kelak menjadi anak yang berkebutuhan khusus, yang diganggu setan dan seterusnya. Karena nanti ada lammah. Ya, ada lammah. Lammah itu bisikan setan yang menempel pada anak-anak kita. Sehingga doa kita adalah u'izuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hamah wa min kulli ainin lamah. Dan para nabi juga membacakan doa itu. Nabi Ibrahim membacakan doa itu untuk Ismail dan Ishak, ya kan? Kemudian nanti Maryam, Hana itu adalah istri dari Imran. Ketika Bunda Hana ini sedang hamil, itu mengatakan inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Bahkan Hana telah menazarkan sejak awal, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Rabb, saya nazar. Ini saya sudah sampaikan di awal. Ini kita ketika punya anak ini sudah kita azamkan, dan bahkan kalau anak dinazarkan, ya Allah, ini anakku ini kalau lahir nanti muharraran, akan kubebaskan dari seluruh tugas-tugas yang ada, kecuali dia akan kujadikan pengabdi di Masjidil Aqsa saja. Muharraran.
fataqabbal minni, terima ya Rabb. Nah, ini nazar kalau syariat zaman dulu. Nah, ya, ini bagian dari syariat yang dimuliakan, yang dijadikan pahala sepenuh-penuh. Kalau di syariat Nabi Muhammad, nazar ada, tapi itu la yakhruj illa anil bakhil. Ya, ulama mengatakan kalau di syariat kita, nazar itu tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang bakhil saja. Ya. Jadi doa-doa juga penting sebelum kelahiran anak, dipanjatkan doa-doa. Ketika berhubungan juga dipanjatkan doa-doa. Terus ketika anak-anak kita, ketika mereka belum bisa membaca Quran, juga dibacakan doa. Nanti ke depan saya akan sampaikan. Orang tua itu ketika anak-anaknya belum bisa membacakan doa, hendaklah dia kufu sibyanakum, menjaga anaknya. Ketika maghrib jangan dilepaskan. Fa inna syaitan yantashiru fi muqaddimatil lail. Jadi setan itu ini bersebaran, dia menyebar ketika berkumandang azan. Maka kufu sibyanakum fi buyut. Anak-anak ditahan di rumah. Kalau anak-anak ini mau main, silahkan nanti ketika sudah berlalu dari masa maghrib ini. Dan seterusnya. Jadi tetap ada doa-doa perlindungan yang kita panjatkan agar anak-anak kita tidak diganggu oleh syaitan. Sehingga autis dan seterusnya itu ulama mengkaji, itu bisa jadi disebabkan oleh sentuhan-sentuhan syaitan di awal. Ya. Kedua, siapa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak? Yang bertanggung jawab adalah ayah. Tapi secara teknis yang melakukannya adalah ibu. Kok bisa? Iya, karena setiap kita punya fungsi masing-masing. Seorang ayah itu rijal, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Salah satu tugas pemimpin. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan ada 4 karakter pemimpin. Yang dimaksud suami adalah seorang pemimpin itu 4 poin. Pertama, ra'isun, wa kabiruhum, wa mu'addibuhum. Mu'addib, pendidik. Suami mendidik istri dan mendidik anak. Secara teknis yang punya banyak kesempatan untuk mendidik anak-anak itu adalah istri. Sekali lagi, secara teknis yang punya banyak kesempatan untuk mendidik anak-anak adalah istri. Tapi ada yang bertanggung jawab. Siapa? Yang bertanggung jawab adalah suaminya. Jadi urutan dalam keluarga kita, ini suami mengajarkan ilmu kepada istri. Ya, istri mengajarkan ilmu agama kepada putra-putranya. Secara teknis. Ataupun ketika suami juga yang berkeluarga juga langsung bisa mendidik anak-anaknya. Dia bertanggung jawab terhadap kesolehan anak-anaknya, para suami. Gitu ya. Sehingga untuk membantu itu semua, yang bisa aplikatif secara teknis di lapangan adalah zaujah solihah itu. Ya, maka Umar mengatakan intiqaul ummus solihah, bagian dari pendidikan anak itu adalah memilihkan calon ibu yang solihah. Pak, hari ini bagaimana kami belum soleh dan solehah? Ya sudah, pertama irda bima qasamallahu lak, yang kedua berikhtiar untuk mengkaji ilmu agar kita tergolongkan pada orang-orang yang soleh dan solehah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, awalnya mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan yang 2 tadi. Wah iya kok. Terima kasih Ibu. Dan ini kan ada 2 penanya lagi tapi dari channel yang di YouTube ya. Jadi kami yang kedua dan setelah ini mungkin ditutup ya karena sudah melewati batas waktunya. Pertanyaan dari tadi Ustaz, mohon tips sederhana membersamai tumbuh kembang Anda usia sebelum balik. Dan juga yang pertanyaan keduanya, mohon untuk tadi referensi bacaan tarbiyatul auladnya Ustaz. Tadi katanya sempat tertinggal mencatat dari kitabnya. Saya tadi Ustaz menyampaikan mungkin terlalu cepat kayaknya. Ya. Sebetulnya kalau di kita jangan tergantung pada tips. Karena kalau tips-tips mendidik anak itu hanya poin-poin petikan kecil. Tapi di dalam mendidik anak itu ada kaidah-kaidah besar. Dan insya Allah kita akan bahas itu, tapi sedikit untuk menenangkan dan berikan motivasi, saya akan sampaikan. Salah satu yang praktis mendidik anak itu, pertama doa, ya, kedua adalah qudwah. Qudwah itu contoh dari kedua orang tuanya. Orang tua itu adalah benda dan anak-anak itu adalah bayangan. Jadi dalam pendidikan anak itu, orang tua itu menjadi sesuatu yang dicontoh oleh anak-anak kita. Dan anak-anak kita ini itu adalah bayangan kita.
cerminan kita itu adalah anak-anak kita. Jadi sangat mudah sekali mendidik putra-putra itu. Tinggal contohkan saja. Contohkan saja kebaikan, mereka akan mencontoh kebaikan itu. Kaidah-kaidah ya. Dalam pendidikan anak juga ada kaidah kesolehan orang tua itu akan membuat dan akan menghadirkan kesolehan pada diri anak-anak kita. Kesolehan orang tua untuk kesolehan anak. Jadi kalau hari ini kita belum soleh, itu rasa-rasanya sangat sulit untuk kita menginginkan anak yang soleh. Ya. Kenapa? Karena anak itu adalah orang yang paling pandai mengcopy paste itu anak-anak kita. Wabil khusus dalam pendidikan anak-anak kita dan tarbiyatul aulad itu ada usia taklid. Itu usia 2 sampai 6 tahun. Usia 2 sampai 6 tahun itu anak-anak itu muhakah. Muhakah itu mengikuti apa yang ada dilakukan, apa yang terlihat dilakukan. Dan kalau di rumah tentu yang banyak dilihat adalah ibu dan ayah, ya kan? Sehingga nanti di sini bahaya media, awas. Jangan berikan anak-anak kita fasilitas masuk ke media. Kenapa? Karena mereka itu copy paste dari media. Apa yang sedang ngetren hari ini, anak-anak yang dekat dengan handphone, dengan media pasti dia tahu. Kenapa? Karena mereka adalah al-muqallid. Mereka adalah orang yang copy paste, yang mengikuti. Sehingga pertama, berikan qudwah atau contoh. 2, orang tua hadirkan kesolehan agar anak-anak kita juga hadir. Karena nanti ada orang ahli ilmu mengatakan inilah azidu fi sholati ibtigha salahi, wahai anakku, saya selalu menambahkan sholat malam saya agar engkau menjadi soleh, wahai anak. Begitu ya. Jadi ada contoh, ada kesolehan, ada kesabaran, ada kedekatan. Tipsnya adalah kedekatan dan kelembutan. Nah, sebagaimana Harun Ar-Rasyid menyampaikan kepada Syekhul Ahmar, ini guru dari putra-putranya. Jadi kalau khalifah itu hadirin zaman dulu, itu anak-anaknya selalu dititipkan kepada guru terbaik di zamannya. Harun Ar-Rasyid menitipkan kepada Syekh Ahmar dan mengatakan, faliyakun, hendaklah ya pengajaran yang kau lakukan adalah bil qurbi wal mulayana, kedekatan dan kelembutan. Kedekatan dan kelembutan. Fa inhum abaw fa alaika bisyiddah, baru ketika mereka tidak bisa dengan lembut, dengan dekat, maka ada sifat ketegasan di situ, ada hukuman yang yang dilakukan. Tapi semuanya itu ada kaidahnya. Saya menyampaikan biasanya tentang hukuman dalam pendidikan anak itu 1 sampai 2 sesi. Itu hanya tips ya, hanya shortcut atau tips saja. Itu saja, baik, mudah-mudahan manfaat. Kita sudah sangat lewat di waktu kita. Mudah-mudahan Allah berikan, Allah hadirkan keluarga kita, keluarga pertama untuk suami istri mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Kedua, anak-anak kita mudah-mudahan menjadi qurrata a'yun untuk kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Wassalamu tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.